Nah, jadi di beberapa video itu Kit-Yap kelihatan kayak kasih kode, yang dimana ada kode yang dia lagi makan, tangannya gerak-gerak ke mangkok. Ya, kalau misal orang bilang itu kayak kasih kode Morse, ya kan? Kemudian ada juga yang dimana Kit-Yap bilang dia lagi sendiri. Ya, Dewa kan? Dia bilang awak lagi sendiri nih, nggak ada orang di sini, kata dia. Kalau memang si Nona ini bilang dia lagi sendiri, nggak ada orang di situ. Nah, mungkin di video ini kalian bisa nilai sendiri. Ini mangkok orang yang geser atau hantu blau. Oke, welcome back di ceritanya gini. Nah. Jadi beberapa hari kebelakang itu kembali lagi trending tentang seorang YouTuber atau akun channel YouTube bernama Kit-Yap. Ya, Kit-Yap. Yang dimana Kit-Yap ini sebenarnya udah lama kali vakum. Jadi sempat rame ya orang yang membahas tentang Kit-Yap ini. Nona ini, jadi kalau makan itu betul-betul kayak anak kelaparan gak makan dari SD. Yang dimana kalau dia makan itu, nah untuk Kit-Yap sendiri, dia itu sejenis channel ASMR atau orang yang gimana ya kalau aku bilang dia mukbang. Cuman kan biasa ada juga yang namanya food vlogger yang dimana dia nge-review dan dia kasih nampak wajahnya gitu. Nah jadi dia cuman segini mulut, ini ketutup nih mulutnya. Jadi dia ngunyah gitu dah. Cuman di mulut gitu. Nah untuk aku kalau misalkan aku dengar orang ngecap itu jijik, aku malah nggak nafsu makan ya kan. Beda kalau nonton Next Carlos, Magdalena, Boycott, nah itu beda. Karena kita lihat wajahnya, gimmicknya ketika menikmati. Nah, kalau Kit-Yap sendiri, dia itu ya cuma suara, dia makan, dan makanan satu kampung gitu kan. Kasus Kit-Yap ini, yang kayak tadi aku bilang, itu udah booming di tahun 2018. Yang dimana banyak teori-teori konspirasi yang masuk ke dalam ya setiap videonya. Nah, contohnya ada video yang dimana dia makan, nah kalau dia makan ini, dia jenis orang yang mukbang makanan-makanan laut, seafood gitu, ya kan? Cuman dalam kadar yang nggak manusiawi, ya. Yang dimana dia makan itu orang ceking, ya kan? Segini, orangnya segini, makannya itu kayaknya langsung masuk, ya mungkin nggak baca doa dia, dimakan jin. Nah, jadi di beberapa video itu Kit-Yap kelihatan kayak kasih kode, yang dimana ada kode yang dia lagi makan, tangannya gerak-gerak ke mangkok. Ya, kalau misal orang bilang itu kayak kasih kode Morse, ya kan? Kemudian ada juga yang dimana Kit-Yap bilang dia lagi sendiri. Ya, Dewa kan? Dia bilang awak lagi sendiri nih, nggak ada orang di sini, kata dia. Kalau memang si Nona ini bilang dia lagi sendiri, nggak ada orang di situ. Nah, mungkin di video ini kalian bisa nilai sendiri. Ini mangkok orang yang geser atau hantu blau. Nah, di video ini bisa kalian lihat kalau misalkan Kit-Yap itu kayak lagi makan ya, cucuk. Nah, tiba-tiba mangkok sebelah sini kan tangannya dua-dua tuh, dua-dua lagi makan. Nah, mangkoknya gerak sendiri kan, nggak mungkin dia pakai kaki atau tenaga dalam, iya kan? Nah, jadi di situ juga muncul ya biasalah netizen ya kan, ada yang aneh sedikit. Kayak yang udah kita tahu netizen itu maha benar, yang dimana ini terkait, ini pokoknya dikaitin lah sampai jadi sebuah cerita kan gitu netizen. Nah, jadi dari spekulasi yang tadi aku bicarakan, mungkin netizen bisa berasumsi kalau Kit-Yap ini lagi diculik atau lagi disiksa. Ya gimana? Kit-Yap ini kurus, betul-betul kurus sekali. Ibarat kata gini, kalau aku bisa bedain orang kurus sama orang ceking, nah dia yang ceking ini. Nah, kalau kurus kan ya udah berarti orang yang lemaknya nggak banyak, yang tangannya kecil, sebagainya kecil gitu kan. Kalau si Kit-Yap ini dia kurus tapi kayak kurus kering gitu, kayak ototnya itu kayak betul orang nggak dikasih makan berhari-hari. Nggak mungkin lah anak nih atau si Nona ini bisa habisin makanan yang banyaknya gitu dalam waktu durasi satu video. Ya memang sih agak ambigu kalau kita bilang kayak gitu, karena kan ada juga orang yang makan banyak tapi nggak gendut-gendut. Jadi disitulah netizen mungkin ada curiga-curiga, menaruh kecurigaan di kasus ini. Yang dimana ada juga kayak Kit-Yap ini kan mungkin. Nah misal dari kalian pun ada sedikit asumsi yang dimana bilang, bang itu kan Kit-Yap, channelnya Kit-Yap, jadi kok dia tunggu. Misalkan dia diculik, terus penculiknya kasih kode biar dia ketangkap. Karena kan ada kode Morse, kode dari tulisan-tulisan, masa itu? Nah, masa
penculiknya ini kasih kode biar dia ditangkap, kan gitu kan logikanya kan. Kalau bisa dibilang, nah ini juga menurut asumsi-asumsi di lingkaran kehidupan netizen atau orang yang lagi mendalami kasus konspirasi Ketiap ini. Ya mungkin Ketiap ini ya mungkin lagi nih dia sama wawa-wawa gitu kan, om-oman diculik dia sama om, terus om nih gaptek. Nah om nih gaptek mungkin ya kan, si om nih gaptek. Nah non, ini kan udah aku culik, aku nggak bisa edit video, kamu yang editin ya. Sip, om. Nah mungkin gitu kejadiannya. Nah mungkin kalau ada pertanyaan kayak gitu, ya bisa jadi Ketiap yang disuruh edit. Cuman Ketiap kan nggak bisa dari lisan, dan mungkin orang yang suruh si penculik ini gaptek. Jadi ada juga orang yang mengaitkan si Ketiap ini mirip dengan salah satu korban hilang. Ya seseorang nona juga yang bernama Carligus. Ya, Carligus ini dinyatakan menghilang pas ketika Ketiap ini baru memulai channel YouTube-nya. Nah, balik lagi kan netizen nih. Nah, balik lagi nih netizen nih kan. Ini pasti ya kan. Lihat tuh. Bibirnya mirip, letak lalatnya mirip, letak tai lalat. Ya, memang letak tai lalat di wajah dan leher Ketiap sama si Carligus ini letaknya hampir sama gitu kan. Cuman kembali lagi, Carligus itu dinyatakan menghilang dan sampai sekarang belum ada kabarnya. Oke, Wak. Nah, kemudian kan dari cerita-cerita yang diasumsikan netizen tadi, ada juga dari video bisa kita lihat bahwasanya terdapat luka lebam di tangan sama di bibir Ketiap. Nah, kalau netizen berasumsi itu luka lebam si penculik karena mungkin Ketiap melawan atau apa kan, ditonjok sekali di apa tangannya gitu kan. Kok ngerti nggak? Misal ada orang senyum gini kan. Nah itu senyum bahagia. Terus ada senyum. Nah itu senyum kayak terpaksa. Nah Ketiap ini pakai senyum yang terpaksa di videonya. Mungkin karena nggak nampak raut wajahnya juga kan. Cuman kalau kita lihat dari gestur bibirnya, ya kan terangkat di sini, itu Ketiapnya kayak memang kayak terpaksa gitu. Cuman, nah mungkin kita juga nggak bisa tahu suatu hari Ketiap muncul di publik dan bilang, haha kalian kena prank, mampus gitu. Oke, nah tadi udah kan bibirnya bengkak. Tangannya kayak dipukulin gitu. Nah, kalaupun misal kita lihat bibirnya bengkak, bisa aja bibir bengkak kayak. Tapi kalau bagi aku, kok pasti pernah makan kegigit bibir. Pernah nggak? Lagi makan enak-enak, kegigit bibir kok kan. Semua orang di situ kok maki ya kan. Nah, mungkin itu juga yang terjadi sama Ketiap. Cuman untuk luka lebam di sini, si Ketiap sendiri bilang, oh ini bukan apa-apa, ini kayak aku jatuh gitu kan. Cuman kok bisa lihat kalau orang jatuh, biasa kan kalau orang jatuh memar atau kesenggol meja, itu bisa kau lihat kalau apa ya, memarnya itu kan biasa kalau orang kena kursi meja itu kan biru, di sini ada merah, kayak ada darah beku gitu ya kan. Tapi kalau orang kena pukul balok kayu atau tali pinggang itu cuma satu warnanya, biru. Di tempat yang kena. Cobalah kau perhatiin, ya kan, biru memar. Jadi di sini kenapa sih netizen dunia sangat gencar membahas tentang Ketiap. Sayang ini kita harus bantu ini. Padahal nggak ada bikin apa-apa. Nah, kemudian apa sih yang bisa membuat asumsi itu sangat kental di netizen atau sangat seperti, oh ini nyata, dia pasti diculik gitu ya kan? Nah, yang pertama, di salah satu thumbnail video ada di mana dia makan seafood satu kontainer, ya satu meja gitu, satu meja full seafood. Nah, jadi kan di situ ada jenis-jenis makanan beda-beda tuh, ada udang, ada teri, ada apa namanya kerang dan lain sebagainya, ada gurita, ada. Nah, di sini yang itunya, yang agak mencurigakan. Di mana gurita ini kan kaki gurita kan banyak gitu. Dah kalau direbus kan jadi keras dia kan gitu. Nah, kaki gurita ini hadapnya ke atas, tapi cuma 2 biji. Jadi kayak membentuk kepala iblis. Apa Baphomet ya kan? Ya, tanduk Baphomet gini. Nah, jadi di situ kayak dia menjelaskan kalau dia sekarang lagi sama iblis. Nah,